Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi mengenai kaidah pencacahan, mengenai juga tentang aturan pengisian tempat. Nah, sebelum kalian menyimak videonya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke anak-anak, yang nomor 3 itu aturan pengisian tempat atau filling slots. Pada metode pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Ada 3 cara yang digunakan dalam aturan pengisian tempat tersebut untuk mendaftarkan semua hasil yang mungkin terjadi. Di antaranya, diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut. Oke, perhatikan contohnya. Berapa cara untuk memilih 2 pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dari 3 orang siswa? Baik, kita jawab. Karena dalam suatu kelas tersebut akan dipilih 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua, maka kita akan membuat 2 kotak. Ada kotak ketua dan kotak wakil ketua. Nah, di sini kemungkinannya ketua itu berapa orang? Tadi di kelas tersebut itu 3 orang siswa yang mencalonkannya. Berarti kemungkinannya ketuanya itu adalah 3 orang, misalnya A, B, dan C. Nah, apabila ketua sudah dipilih, misalkan si A, maka si yang menjadi peluang wakil ketua itu tinggal si B dan si C. Berarti hanya 2 orang. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti caranya itu ada 6 cara. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan mengenai diagram pohon. Namun, mohon maaf untuk diagram pohon ini tulisannya agak acak-acakan sedikit ya, karena ini kalau misalnya PowerPoint di HP itu seperti ini. Nah, apabila soal yang tadi dikerjakan dengan diagram pohon, misalkan ketiga siswa calon tersebut adalah A, B, dan C. Akan dipilih seorang ketua dan wakil ketua. Kita buat sebuah 3 kolom, ketua, wakil, kemudian ketua, wakil. Nah, di sini ketuanya itu si A, si B, dan si C. Ketika ketuanya si A, maka peluang wakil ketuanya itu adalah si B dan si C. Begitu, paham ya? Kemudian ketua, wakil, berarti A, B. Kemudian ketika ketuanya si A, wakilnya si C, maka ketua, wakilnya itu A dan C. Selanjutnya, ketika ketuanya si B, maka peluang wakilnya itu antara si A dan si C. B, A dan B, C. Kemudian ketika ketuanya si C, maka peluang wakilnya itu si A dan si B. Berarti CA dan CB. Kita hitung ketua, wakilnya ada berapa cara? AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Berarti itu dijumlahkan ada 6 cara. Selanjutnya itu tabel terurut. Nah, di sini sama juga kita akan membuat sebuah tabel ketua per wakil ketua, di mana ketuanya itu yang ke bawah A, B, dan C. Wakil ketuanya itu A, B, dan C. Nah, di sini kita pasangkan, berarti kolom A dan A berarti A, A. A ke B, A, B. A ke C, A, C. Kemudian B ke A, B, A. B, B. B ke C, B, C. C ke A, C, A. C ke B, C, B. Dan C ke C itu C, C. Namun kita lihat di sini ada sebuah keterangan untuk tabel yang berwarna merah itu tidak memungkinkan menjadi ketua dan wakil ketua. Kenapa? Karena tidak mungkin ketika ketuanya si A, tidak mungkin wakil ketuanya si A. Begitu, paham ya? Nah, maka yang dihitung adalah kolom yang tidak berwarna, yaitu 6 cara. Mana saja 6 cara tersebut? AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Paham ya? Contoh 2.
Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dibuat sebuah bilangan yang terdiri dari 3 digit. Tentukan banyak bilangan yang bisa dibuat. A. Jika bilangan itu ganjil. B. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda. C. Jika bilangan itu nilainya lebih dari 300 dengan digit yang berbeda. Baik, kita jawab. Untuk yang nomor A, itu syaratnya harus bilangan itu ganjil. Karena pertanyaannya itu akan disusun 3 digit, maka kita akan membuat 3 kotak. Berarti 3 kotak. Karena yang A itu ketentuannya harus ganjil, maka ketika ganjil atau genap itu ketentuannya ada di kotak ke-3 atau terakhir. Nah, angka ganjil dari angka 1 sampai 5 itu berapa saja? 1, 3, dan 5. Berarti hanya ada 3 angka. Tulis di kotak ketiga itu ada 3. Kemudian ketika kotak ketiga itu misalnya angka 3 sudah ditulis, apakah di kotak pertama boleh ditulis lagi angka 3-nya? Jelas boleh. Berarti berapa saja di kotak pertama? Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa boleh? Karena tidak ada syarat digit yang berbeda. Syaratnya itu boleh berulang. Kemudian misalnya angka 3 boleh lagi nggak ditulis di kotak kedua? Boleh. Berarti untuk kotak kedua itu ada 5 angka. Tinggal kalikan 5 kali 5 kali 3 yaitu 75 cara. Kemudian B, jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda. Masih sama, ganjilnya itu 1, 3, dan 5. Dia berada di kotak terakhir. Berarti hanya 3 angka di kotak terakhir. Kemudian karena ada syaratnya digit-digit yang berbeda, misalkan angka 1 di kotak terakhir sudah ditulis, apakah boleh angka 1 ditulis di kotak pertama? Jelas tidak boleh, karena ada syaratnya digit-digit yang berbeda. Berarti berapa angka ketika angka 1 sudah dipakai? Berarti tinggal 2, 3, 4, dan 5. Hanya 4 angka. Kotak pertama itu 4. Kemudian misalkan kotak pertama itu angka 2. Apakah angka 2 boleh ditulis di kotak kedua? Tidak boleh, karena syaratnya digit yang berbeda. Berarti di kotak kedua itu hanya 3 angka, karena di kotak pertama sudah ditulis dan kotak ketiga sudah ditulis. Sisanya hanya 3 angka. Kalikan 4 kali 3 kali 3, yaitu 36 cara. C. Jika bilangan itu nilainya lebih dari 300 dengan digit-digit yang berbeda. Karena ketentuannya lebih dari 300 dan digit yang berbeda. Berarti kalau lebih dari 300 itu ketentuannya ada di kotak pertama. Angka yang mungkin di kotak pertama lebih dari 300 itu berarti angka 3, 4, dan 5. Tidak mungkin angka 1 dan 2. Misalnya 120. Sudah jelas itu kurang dari 300. Berarti kotak pertama hanya 3 angka, yaitu 3, 4, dan 5. 3 angka. Nah, 3 angka di sini misalnya angka 5. Sudah dipakai angka 5 di kotak pertama. Berarti jelas angka 5 tidak boleh dipakai di di kotak kedua dan kotak ketiga. Karena kenapa? Karena syaratnya digit-digit yang berbeda. Berarti untuk kotak kedua itu hanya boleh diisi oleh 4 angka. Kenapa? Karena 1 angka sudah dipakai di kotak pertama. Kemudian di kotak ketiga, berapa angka? Sisanya di kotak pertama 1 angka, di kotak kedua 1 angka. Berarti sisanya dari 5 angka 3 angka. 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 cara. Contoh 3 kita simak lagi. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan, artinya berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang habis dibagi 5 adalah, nah di sini kita akan menyusun 3 angka, berarti sediakan 3 kotak dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8, berarti ada 7 angka. Di sini ketentuannya angkanya berlainan, kemudian habis dibagi
5. Di sini ketika habis dibagi 5 berarti ketentuannya ada di kotak terakhir. Bilangan yang habis dibagi 5 dari bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 itu hanya 1, yaitu angka 5. Berarti di kotak terakhir itu hanya satu angka, yaitu angka 5. Tulis berarti 1. Nah, bagaimana kalau misalnya di angka kelima di kotak ketiga itu sudah ditulis, apakah di kotak kedua boleh ditulis lagi? Tidak boleh, karena syaratnya angkanya harus berlainan. Berarti sisanya berapa angka? 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. 6 angka. Kemudian di kotak pertama, misalnya di kotak kedua itu angka 2 sudah ditulis. Apakah di kotak pertama boleh? Tidak boleh. Berarti sisanya kembali berapa angka? 5 angka, yaitu 1, 3, 6, 7, dan 8. Itu hanya 5 angka. Tinggal kalikan 5 kali 6 kali 1, yaitu 30 cara. Nah, itu dia penjelasan dari materi kaidah pencacahan mengenai aturan pengisian tempat. Terima kasih kalian anak-anakku sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal dan mengaplikasikannya pada soal-soal juga. Di sini Ibu sudah menyediakan soal-soalnya, silahkan kalian untuk mencobanya. Tetap semangat!